Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, Shalom. Kita bersyukur di tengah kondisi yang kurang bersahabat pada saat ini, Tuhan masih izinkan kita untuk mengenal satu peristiwa besar, kasih yang terbesar yang sudah Tuhan curahkan buat kita. Dia mati di atas kayu salib supaya kita diberi hidup di dalam ibadah Jumat Agung pada malam hari ini. Dan mari bersama-sama kita mulai ibadah kita. Kita mau agungkan Dia, kita mau sembah Dia, kita mau sanjung Dia. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau Tuhan dan Raja kami Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah berserah penuh. Itulah sikap hati kami Tuhan di tengah-tengah badai COVID yang melanda negara kami. Tapi sebagai anak Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang perkasa. Itulah yang memegang kendali hidup kami. Engkau Allah yang perkasa ada bersama kami, dan Engkau memberikan perlindungan secara sempurna kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan ibadah Jumat Agung pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkaryalah Tuhan. Kami siap menerima berkat yang luar biasa yang sudah Engkau sediakan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh kita bersyukur memiliki Allah yang setia. Kasih-Nya senantiasa nyata dalam hidup kita dan terus berkarya dalam hidup kita. Biarlah segala pujian dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Tuhan. Haleluya.
dikasihi Tuhan, pada kesempatan di malam hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian. Kami persilakan. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematian. Dia disiksa dan didera, dicambuk tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus, domba Allah disalib. Yang memilih disalib, dikasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus, domba Allah disalib. Yang memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, bukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus, domba Allah disalib. Yang memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Di Kalvari. Di Kalvari. Umat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita kembali diingatkan, karena salibnya kita boleh hidup, karena salibnya kita boleh dimenangkan, memperoleh hidup yang baru. Karena itu mari kita mau tempatkan Tuhan
yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Segala-galanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur di hari Jumat Agung ini. Kami boleh datang kepadamu, walaupun melalui ibadah online ataupun lewat radio. Tapi satu hal yang kami tahu, kuasa salib-Mu tidak pernah berubah. Kuasa salib-Mu tetap nyata
memberikan kepada kami mukjizat, yaitu mukjizat yang terbesar, keselamatan, anugerah hidup yang kekal. Karena kami tahu di atas salib itu darah anak domba Allah yang maha kudus telah terkucur untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, biarlah dalam ibadah Jumat Agung ini, roh kami terus diperkuat, jiwa kami boleh bersukacita, karena kami tahu semua telah lunas dibayar, yaitu segala dosa dan kesalahan kami. Iblis tidak bisa mengintimidasi kami, karena kami semuanya sekarang menjadi anak-anak Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berbicaralah pada kami semuanya dalam ibadah ini. Sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami semuanya dalam ibadah Jumat Agung ini. Di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama itulah kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah Jumat Agung. Dan tema kita hari ini adalah berbicara tentang kasih di Golgota. Kasih di Golgota. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan terambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang dosa sebetulnya berbicara tentang satu perkara yang besar. Kenapa saudaraku? Karena kita tahu dosa akan membawa saudaraku seperti firman Tuhan kepada maut, yaitu kematian. Tapi bukan sekedar kematian jasmani, tapi kematian jiwa dan roh kita, yaitu kematian yang bersifat kekal selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kita bersyukur dosa itu sudah dikalahkan oleh salib Kristus di atas Golgota. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia boleh diampuni dosanya. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmis, menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Wow, Tuhan mengubah kita dari satu kematian yang begitu mengerikan kepada kehidupan kekal yang penuh dengan kemuliaan dan anugerah Tuhan. Upah dosa ialah maut, saudaraku. Dan kalau memang kita perhatikan lebih lanjut, saudaraku, semuanya itu sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Semuanya sudah diselesaikan Tuhan. Apa yang menjadi saudaraku konsekuensi dari dosa, hukum dosa sudah diselesaikan oleh Yesus melalui kasih-Nya di atas bukit Golgota. Sehingga Filipi pasal 2 ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Upah dosa ialah maut, kematian. Oleh karena itu, Yesus menggantikan kita semuanya. Dan Dia setia sampai Dia mati di atas kayu salib. Bukan demi Dia, karena yang berdosa itu kita. Yang seharusnya mati dalam kematian kekal itu adalah kita. Tetapi Dia menggantikan kita semuanya di atas kayu salib. Oh saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah anugerah yang terbesar.
Makanya banyak orang berkata bahwa keselamatan itu adalah mukjizat yang paling besar yang kita peroleh. Karena bukan hanya beberapa lama di dunia ini, tetapi itu adalah sesuatu hidup yang kekal, bersifat sampai kepada kekekalan. Lalu apa yang terjadi, saudaraku, di atas kayu salib itu? Apa yang terjadi di atas salib? Sehingga kasih Allah itu dinyatakan. Markus 15 ayat 34 berkata demikian. Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Inilah saat, saudaraku, di mana semua dosa umat manusia ditanggung di dalam diri Tuhan Yesus. Sesuatu yang begitu berat. Karena Tuhan Yesus adalah kudus adanya. Tapi dosa itu adalah kenajisan, adalah kejahatan, dan itu semuanya kejahatan seluruh dunia ditanggung di atas Yesus. Sehingga sampai Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Karena waktu itu Yesus harus menanggung semua dosa umat manusia. Semua kejahatan kita. Yesus sampai berteriak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus ketika menghadapi badai di Danau Galilea, dia tidak sampai berteriak. Untuk menghardik badai itu dia hanya berkata, "Diam, tenanglah." Tetapi di atas kayu salib, saudaraku, dia sampai berteriak, dikatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu menunjukkan apa, saudara? Dosa itu begitu mengerikan. Dan sebetulnya itu adalah dosa dan kesalahan kita. Lalu apa yang selanjutnya terjadi? Bahwa anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Saudara. Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita semuanya. Makanya kita tahu bahwa Yesus itu adalah penebus dosa kita. Lalu apalagi yang terjadi di atas salib, saudara? Tidak ada penghukuman. Wow! Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, Roma 8 ayat 1. Setiap kita yang menerima Yesus, tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi upah dari dosa itu maut, ada di dalam hidup kita. Tidak ada penghukuman. Sehingga iblis tidak bisa mengintimidasi kita. Hari-hari ini saya mau katakan, kalau engkau sudah percaya Tuhan, dan iblis masih mengintimidasi engkau, dan dia berkata engkau berdosa, engkau orang yang tidak berguna, saudara, saya mau katakan, ketika engkau percaya Tuhan dan hidup benar di dalam Tuhan, semua dosamu sudah ditebus oleh Tuhan di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena semuanya sudah ditanggung Tuhan, semuanya sudah diselesaikan Tuhan. Yang menarik adalah bahwa Yesus itu disalib di Golgota. Tema kita hari ini adalah kasih di Golgota. Apa sebetulnya artinya Golgota itu? Golgota sebetulnya berasal dari bahasa Aram, yaitu Gulgata, yang berarti eskul atau tengkorak, saudaraku. Dan dalam bahasa Yunaninya tempat ini disebut Kainoutopos, yang berarti juga tempat tengkorak. Anda bisa baca dalam Matius 27 ayat 33, Lukas 23 ayat 33. Jadi dua-duanya, baik bahasa Aram maupun bahasa Yunani,
menunjukkan Golgota itu artinya adalah tengkorak, saudara. Dan bukan secara kebetulan saya percaya. Yesus disalib di Golgota, di sebuah tempat yang namanya tengkorak, saudara. Karena apa, saudaraku? Pertanyaannya, mengapa tengkorak? Mengapa tengkorak? Karena yang pertama, saudara, tengkorak itu seringkali disimbolkan sebagai simbol kematian. Kalau kita menjumpai tengkorak, berarti kita akan menjumpai orang yang sudah mati puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun, sehingga yang ada hanya tinggal tulang belulangnya belaka. Dan kita sebut itu tengkorak. Tengkorak adalah simbol kematian. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena apa, saudaraku? Dia telah mengalahkan kematian itu. 1 Korintus 15 ayat 57 berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ya dosa, dan kuasa dosa ya hukum Taurat, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kebangkitan Yesus yang akan kita peringati dalam Paskah bukan hanya menjadi sebuah acara gerejani, tapi lebih daripada itu ingin menunjukkan bahwa Yesus itu telah menang atas apa yang namanya kematian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu bagi setiap kita yang percaya Tuhan, hidup di dunia ini adalah sesuatu yang bersifat sementara. Memang kita akan mati karena usia tua, mungkin karena berbagai sebab yang lain, saudaraku. Tapi satu hal, bahwa kita itu akan mengalami kebangkitan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan dikumpulkan bersama-sama dalam kemuliaan Bapa yang di sorga. Siapapun manusianya, kita akan mengalami apa yang namanya kematian. Bahkan Alkitab berkata, usia kita 70 tahun. Kalau kita dapat bonus jadi 80 tahun. Dan setelah itu sisanya adalah penderitaan. Setiap kita pasti akan mengalami apa yang namanya kematian. Tapi satu hal, berita sukacita, karena Yesus telah disalib di Golgota, di bukit tempat tengkorak itu, saudaraku. Tengkorak simbol kematian, dan dia sudah kalahkan karena dia bangkit pada hari yang ketiga. Kematian tidak lagi menguasai hidupnya. Kematian juga tidak lagi menguasai orang-orang yang percaya kepadanya. Satu saat, satu kali, kita akan meninggalkan dunia yang fana dan akan hidup dalam kemuliaan sorga. Bukan karena kebaikan hati kita, bukan karena kita melakukan sesuatu yang baik, tetapi karena kita menerima kasih Yesus di bukit Golgota, yaitu darahnya tertumpah untuk setiap kita. Dan kehidupan kita selanjutnya adalah untuk hidup dalam kebenaran, saudaraku. Kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Dikatakan demikian dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi saudaraku, tidak usah bingung akan apa yang terjadi
sesudah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Karena semuanya dijamin oleh Tuhan. Dan ketika kita masih diberi kesempatan hidup di muka bumi ini, biar kita hidup untuk kebenaran. Hidup menyaksikan akan kasih Tuhan. Bukan hidup yang sia-sia. Hidup melayani Tuhan. Hidup mencintai Tuhan. Hidup berpaut kepada Tuhan. Tetap mengarahkan hati dan mata iman kita hanya kepada Tuhan. Itulah hidup untuk kebenaran. Menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Semua apa yang menjadi bagian kehidupan kita sesudah ini sudah diselesaikan dan dijamin oleh Kristus. Yang kedua, saudaraku, tengkorak itu simbol apa? Simbol kejahatan. Ini adalah gambar bendera bajak laut. Semua kita tahu, bahkan anak-anak kalau membaca novel, baca komik, bahkan film-film juga menampilkan. Kalau di lautan ada sebuah kapal, kemudian dengan bendera, tengkorak dan 2 tulang menyilang, saudaraku, maka semua orang pada ketakutan. Itulah bajak laut, saudaraku. Bajak laut. Dan bajak laut itu adalah simbol kejahatan, saudara. Orang-orang yang jahat, yang akan merampok kapal-kapal, akan menenggelamkan semuanya, akan menjadikan orang-orang yang ada di dalamnya dibunuh atau dijadikan budak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Yesus, saudaraku, telah, saudaraku, diremukkan oleh karena kejahatan kita di atas kayu salib. Yesaya 53 ayat 4-5 berkata menarik, saudaraku. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara lihat, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita yang jahat. Kita yang hidup, saudaraku, dikatakan di sini, saudaraku, dalam kejahatan, dalam pemberontakan. Semuanya telah Tuhan tanggung. Kita yang jahat, saudara, diubahkan jadi seseorang yang begitu luar biasa. Saudara, kita yang bahkan tidak benar, saudaraku, dijadikan benar oleh karena salib Kristus. 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Tidak benar, orang-orang ini adalah artinya orang yang jahat, saudaraku, supaya ia membawa kita kepada Allah. Supaya kita bisa menghampiri tahta Allah. Karena Allah adalah benar adanya. Supaya yang kita tidak kudus ini dikuduskan oleh darah anak domba Allah. Dan satu contoh, saudaraku, tentang ini adalah seorang penjahat yang jahat, yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Kita tahu ada 2 penjahat, tetapi yang menarik ada 1 penjahat yang berkata kepada Tuhan dalam Lukas 23 ayat 43, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini adalah jawaban Yesus ketika penjahat itu berkata, Tuhan ingat aku. Ketika engkau ada di dalam taman Firdaus. Artinya dia percaya Tuhan. Dan kita tahu bersama, hanya orang-orang yang kejahatannya besarlah yang mendapatkan hukuman salib. Dan penjahat ini, saudaraku, menyadari akan kejahatannya. Dan dia berkata, Tuhan
ingat aku kalau engkau ada di dalam taman Firdaus. Dan Yesus seketika itu juga berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wow, sesuatu yang luar biasa, saudara. Orang yang begitu jahat sampai harus disalibkan, ketika percaya kepada Tuhan diubah, yang sebetulnya dia harus mati di dalam neraka. Dia, saudaraku, Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku, kejahatan kita telah ditebusnya. Kejahatan kita telah ditanggungnya. Dan itu karena salib di Golgota. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tengkorak itu simbol apa, saudara? Simbol racun. Jadi kalau Anda lihat ya, ada botol kasih begitu, bahaya, jangan diminum. Anda akan mati. Ya. Bahkan saudaraku, kalau Anda ada di lab, ada beberapa cairan yang beracun atau berbahaya, selalu diberi simbol, saudaraku, apa? Ini ya, ada tengkoraknya, saudaraku. Racun, bahaya, saudaraku ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini juga orang-orang yang sebetulnya beracun dan berbahaya sebelum kita ditebus oleh Kristus. Galatia 3 ayat 13 menarik berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudaraku, kita ini orang yang berbahaya. Orang yang beracun, saudaraku. Dan orang yang semacam ini hanya satu, dikutuk, saudaraku. Tapi kita tahu, Tuhan, saudaraku, telah menjadi kutuk karena kita. Salib adalah sebuah hukuman yang terkutuk. Makanya sejak zaman dahulu perjanjian lama dikatakan terkutuklah orang yang digantung, ya. Dan ini digantung pada kayu salib, saudara. Ini orang-orang yang berbahaya, yang harus dihukum setimpal. Tapi yang menarik adalah Yesus telah menggantikan kita menjadi kutuk, supaya kita boleh dibebaskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang seharusnya orang-orang yang terkutuk ini dibebaskan karena Tuhan telah menggantikan kita. Dan itu dilakukannya dengan menumpahkan darahnya. Karena itu Ibrani 9 ayat 22 berkata, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampun. Saudara, kalau Anda lihat, saudaraku, salib Tuhan, tubuh Tuhan Yesus, Anda bisa melihatnya dalam film The Passion of the Christ, hancur semuanya. Darah tertumpah dari ujung kepala dengan mahkota sampai, saudaraku, dengan ujung kaki karena paku. Tangan, punggung, semua berdarah, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya dilakukan untuk pengampunan bagi dosa kita. Pengampunan bagi kita yang terkutuk ini. Pengampunan bagi kita yang berbahaya ini, yang beracun ini. Supaya kita dibebaskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tentu tahu satu orang yang sangat berbahaya di zaman perjanjian baru bagi jemaat Tuhan yang bertumbuh, yaitu namanya Saulus, yang kemudian setelah bertobat dia menjadi Paulus.
Dia adalah penganiaya jemaat. Dia orang yang berbahaya, dia orang yang paling beracun bagi anak-anak Tuhan saat itu. Tapi menarik kalau Anda baca dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Dosanya adalah menganiaya jemaat, dan di ayat yang ke-17 dia berkata, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus menyadari, saudaraku, dia adalah orang yang paling berdosa karena dia yang telah melakukan pembunuhan, penganiayaan. Bahkan dia minta surat dari pemuka-pemuka agama di Yerusalem untuk pergi ke Damsyik, saudaraku. Bukan untuk wisata, saudaraku, tetapi dia mau membunuh, menghancurkan, dan menganiaya jemaat-jemaat Tuhan di sana. Dia menyadari dia orang yang paling terkutuk, dia orang yang paling berbahaya. Dan dia menulis, saudaraku, setelah dia bertobat, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Rasul Paulus, saudaraku, menyadari bahwa mungkin di antara rasul-rasul yang lain, mungkin dia coba bandingkan dengan Petrus. Oh iya, Petrus memang berdosa, tapi dia kan cuma nyangkal 3 kali. Dan itu pun sudah diingatkan Tuhan, masih diingatkan dengan ayam yang berkokok. Tapi aku ini telah menganiaya, membunuh. Bahkan kalau saudara membaca dalam Kisah Para Rasul, bukankah dia yang berdiri dan menyaksikan dengan kepala dingin ketika Stefanus dirajam dengan batu sampai mati? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dialah yang paling berbahaya, dialah yang paling berdosa. Hari ini saya mau katakan, kalau ada di antara saudara yang merasa, Tuhan, dosaku terlalu banyak, saya yakin dosamu belum sebanyak Rasul Paulus. Datanglah kepada Tuhan, biar Tuhan membasuh engkau, memulihkan hidupmu, memulihkan keluargamu. Dia mati di Golgota. Kasihnya nyata untuk engkau. Siapapun engkau, datang kepada Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa ampuni, kecuali satu, yaitu dosa tidak percaya kepada Dia. Tapi sekalipun engkau begitu banyak kesalahanmu, mari hari ini ambil satu keputusan untuk datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tahu aku berdosa di hadapan-Mu. Aku tahu aku orang yang berbahaya, aku orang yang beracun, aku orang yang terkutuk. Aku mohon ampun Tuhan. Dan saya percaya, saudara, Allah itu dalam perumpamaan Tuhan Yesus, istri bapa yang ditinggal oleh anak bungsunya. Walaupun sudah nyakitin dia, minta warisan selagi dia masih hidup. Tapi kita membaca dalam Alkitab bahwa dia menanti dan menanti, saudaraku, anaknya yang bungsu itu. Dan ketika dilihatnya anaknya dari kejauhan, Alkitab berkata bahwa dia berlari walaupun dia sudah tua. Itulah kerinduannya. Bahkan ketika anak bungsu itu sudah ada di hadapannya, dan anak bungsu itu sadar akan segala dosanya, dan dia berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Engkau. Aku datang tidak dianggap lagi sebagai anakmu, aku sudah ngerti dan aku bisa memahami itu. Jadikan aku salah satu daripada hamba-hambamu. Anak bungsu ini ngerti dan tahu diri, dan dia menempatkan dirinya untuk jadi hamba daripada bapaknya. Tapi ayahnya berkata pada pelayan-pelayan, ganti bajunya, beri jubah, beri cincin, dan kita pesta. Diterima kembali sebagai anak dari bapaknya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi di saat-saat yang kita tahu gak mudah hari-hari ini, sadarilah, kau punya Bapa yang begitu baik. Bapa yang tidak pernah berubah kasih-Nya. Dia ngerti air matamu. Dia ngerti kesulitanmu. Dia ngerti segala beban hidupmu, ketakutanmu, kecemasanmu. Dan Dia mau memberi kekuatan kepada kita, membebaskan kita, memulihkan kita. Akhirnya saudaraku, apa yang terjadi di atas kayu salib? Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Tetelestai. Tetelestai. Sudah genap, sudah selesai. Tapi menarik, tetelestai dalam bahasa Ibraninya dikatakan nislam. Nislam. Nislam itu artinya telah diselesaikan, itu telah dilunasi. It's finished, it's complete, sudah selesai. Sudah dilunasi, sudah didamaikan. Sudah didamaikan. Sudah genap, bahasa kita mengatakan. Tapi sebetulnya nislam adalah sudah diselesaikan. Karena itu sudah dilunasi. Semua hutang dosa, semua ketakutan, semua kecemasan, semua apapun kejahatan kita, Tuhan berkata, tetelestai, nislam, sudah lunas, sudah genap. Karena itu Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 15:57 berkata, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita telah mengalami kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat-saat yang sulit semacam ini, rasanya hati kita tercabik-cabik, hati kita bingung, hati kita susah. Tapi mari, melalui perenungan di Jumat Agung ini, Yesus dan firman-Nya berkata bahwa Dia telah memberikan kemenangan. Karena Yesus telah mencurahkan kasih-Nya di Golgota. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan Yesaya kita imani bersama. Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemenangan sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu di Golgota. Dan kemenangan yang sama Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, jangan takut, Tuhan berkata. Aku tetap Allah yang menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau dan menolong engkau, memegang dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Saya ingin mengakhiri khotbah saya ini, kasih di Golgota, dengan sebuah pujian lama, salib lama.
yaitu sebuah lagu yang bercerita tentang salib di Golgota yang telah menyelamatkan kita. Saya mengundang istri saya untuk maju ke depan dan kami akan menyanyikan lagu ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Di bukit Golgota tampaklah salibnya. Di bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Tempat Yesus mati untuk menyelamatkan semua yang hancur hatinya. Ku agungkan salib Tuhanku, sampai ku berjumpa dengannya. Ku tetap memegang salibnya, sampai ku beroleh mahkota. Ku agungkan, ku agungkan salib Tuhanku, sampai ku berjumpa dengannya. Ku tetap memegang salibnya, sampai ku beroleh mahkota. Ku tetap memegang salibnya, sampai ku beroleh mahkota. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini? Kami yang seharusnya mati dalam kematian kekal. Kami yang seharusnya hidup dalam kejahatan. Kami yang seharusnya penuh dengan hidup beracun karena kami berbahaya. Tapi Tuhan telah ubah semuanya. Dengan salib di Golgota, Tuhan menyelamatkan kami. Bahkan Tuhan membawa kepada kami kemenangan. Kami tidak pernah berjalan sendirian. Ada Bapa kami yang begitu mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami semuanya. Kalau seringkali kami tidak menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami sesudah Engkau selamatkan akan menjadi hidup untuk kebenaran. Menjadi saksi Tuhan yang hidup. Menjadi surat-surat Kristus yang bisa dibaca oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun Anda dan dimanapun Anda sedang berada, di rumah-rumah, apapun yang menjadi bebanmu, percayalah
yang paling menakutkan dan yang paling berat telah Tuhan selesaikan. Dan saat ini kalau engkau menghadapi situasi-situasi ketakutan, kecemasan, sakit, penyakit, gak ngerti masa depan atau apapun, mari dalam ibadah Jumat Agung ini biarkan salib Tuhan itu mengingatkan engkau kembali, dan biarkan tangan Tuhan akan terulur akan engkau. Kalau engkau rindu doa, akan angkat tanganmu, dan biarkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah memberikan nyawamu untuk menebus dosa kami, kami percaya Tuhan yang sama juga yang akan menolong anak-anakmu, karena firman-Mu berkata, Ia yang telah memberi anaknya yang tunggal, tidakkah Dia akan memberikan yang lainnya? Oleh karena itu kami percaya, biarkan di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, mukjizat Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada dan dalam pergumulan apapun, kami percaya darah-Mu sudah terkucur, tubuh-Mu terkoyak untuk kami semuanya. Semuanya boleh diberkati Tuhan, semuanya boleh disembuhkan, semuanya boleh ditolong Tuhan, semuanya boleh terima mukjizat di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya kuasa-Mu adalah kuasa yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dimanapun Bapak Ibu berada, semuanya diberkati pada saat ini. Dan mari kita bersama-sama akan mengakhiri ibadat Jumat Agung pada saat ini. Kita mau agungkan Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat, serta syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi Dialah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan Allah yang mulia, Allah yang agung itu, yang akan menolong, memberkati, dan melindungi kita semuanya. Tuhan yang besar itu, Bapa yang akbar itu, yang menyertai setiap langkah-langkah hidup kita. Semuanya tetap dilindungi Tuhan, semuanya tetap diberkati Tuhan, semuanya tetap sehat, semuanya tetap dalam damai sejahtera, sukacita, sorgawi turun atas kami semuanya. Dan kami boleh menerima berkat-Mu yang berlimpah ruah turun atas kami semuanya, yaitu bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, membawa kita semuanya masuk dalam kemuliaan sorga yang kekal. Haleluya. Amin.